Prinsip ketiga, lindungi tabungan dari dirimu sendiri. Ini terdengar sederhana tapi sangat krusial, karena musuh terbesar tabunganmu seringkali bukan keadaan, melainkan keputusan impulsif yang terasa masuk akal di saat itu. Buat jarak antara uang yang kamu simpan dan uang yang bisa kamu sentuh dengan mudah. Secara praktis, pisahkan rekening untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk tabungan. Jangan satukan semuanya di satu tempat, karena itu memudahkan godaan. Targetkan angka kecil yang realistis, agar kamu tidak cepat menyerah. Dan untuk sementara waktu, jangan mengejar gaya hidup. Bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hidup, tapi pahami bahwa fase ini adalah tentang membangun fondasi, bukan pamer hasil. 100 juta pertama bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang siapa dirimu ketika akhirnya tiba di sana. Jika hari ini kamu masih berjuang di bawah 100 juta, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak gagal, kamu tidak lebih lambat dari orang lain. Kamu sedang berada di fase yang memang seharusnya berat, karena disinilah fondasi paling penting sedang dibangun. Setiap usaha kecil yang terlihat sepele, setiap keputusan menahan diri, setiap bulan yang terasa lambat, semuanya sedang membentuk sesuatu yang tidak langsung terlihat. Bukan hanya angka di rekening, tapi cara berpikirmu, cara kamu bersikap terhadap uang, dan cara kamu menghadapi ketidakpastian. Ini adalah bagian yang tidak glamor, tidak bisa dipamerkan dan jarang mendapat pengakuan. Tapi justru inilah bagian yang menentukan. Banyak orang berhenti bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka lelah sebelum sampai. Mereka menyerah tepat sebelum titik di mana segalanya mulai terasa berbeda. Tepat sebelum kebiasaan berubah menjadi karakter. Tepat sebelum perjuangan berubah menjadi arah yang jelas. Jika kamu masih bertahan sampai sekarang, itu berarti kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Kamu memilih untuk tidak menyerah di bagian yang paling sunyi dari perjalanan ini. Dan percayalah, fase ini tidak sia-sia. Ia sedang menyiapkan kamu untuk tahap berikutnya. Tahap di mana langkahmu akan terasa lebih ringan, bukan karena jalannya lebih mudah, tapi karena kamu sudah jauh lebih kuat. Sekarang, sebelum video ini benar-benar berakhir, saya ingin mengajak kamu berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Setelah menonton sampai titik ini, setelah memahami kenapa 100 juta pertama terasa begitu berat, saya ingin bertanya satu hal yang sederhana tapi penting. Apa satu kebiasaan finansial yang ingin kamu ubah mulai minggu ini? Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna. Satu saja. Tuliskan di kolom komentar. Ketika kamu menuliskannya, kamu sedang membuat komitmen kecil pada dirimu sendiri. Komentar kamu bukan hanya catatan pribadi, tapi juga bisa menjadi penguat bagi orang lain yang sedang membaca dan merasa berada di perjuangan yang sama. Di sini, kita tidak berlomba siapa yang paling cepat, tapi saling menguatkan agar tidak berhenti di tengah jalan. Dan jika kamu merasa video ini berbicara dengan jujur, apa adanya, dan membumi, pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Konten di sini dibuat untuk menemani kamu berpikir lebih tenang tentang uang, membuat keputusan yang lebih sadar, dan membangun masa depan finansial tanpa tekanan berlebihan. Perjalanan ini tidak harus kamu jalani sendirian. Kita belajar, bertumbuh, dan berjalan bersama.